Indonesia saat ini mengalami shrinking civic space atau penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Lihat aja nih, forum diskusi dibubarin preman, aksi iklim dibubarin preman, jurnalis juga dianiaya dan alat rekamnya dirusak. Aktivisme digital sering banget diremehin. Biasanya dibanding-bandingin sama aksi yang turun langsung ke jalan. Masih pada inget gak nih sama video ini? Atau postingan gambar biru yang ini nih? Video ini tuh digaungkan kemana-mana di media sosial. Terus besokannya terjadi aksi demo berhari-hari di sejumlah titik. Mulai dari DPR, depan istana, sampai di kantor KPU juga ada tuh demonya. Nah, video ini nih berhasil menjadi sinyal yang menunjukkan kondisi darurat pada saat itu. Udah gitu pengemasannya juga dramatis banget, sehingga sampai bikin orang-orang tergerak buat ngelakuin sesuatu. Pada saat itu, video peringatan darurat ini berperan penting sebagai hook dalam meningkatkan kesadaran publik tentang rencana undang-undang pilkada yang bermasalah. Ini nih adalah salah satu ciri dari aktivisme digital. Hah, aktivisme digital? Apaan tuh? Mumpung gue lagi gabut nih, gue mau ngomongin perkara aktivisme digital ini. Mulai dari apa itu aktivisme digital, bentuk-bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara kita terlibat di dalamnya. Kalau nonton video ini sampai habis, lu semua bakal tahu peran penting apa yang sebenarnya lu pada milikin. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Kalau lihat dari Kamus Oxford, aktivisme itu adalah bentuk partisipasi aktif untuk menggagas perubahan sosial maupun politik. Contoh paling dekat adalah aktivisme untuk mengawal regulasi. Misalnya nih, aktivis anti korupsi protes ketika ada undang-undang baru yang mau melemahkan KPK. Terus bentuk protes itu muncul dan menjalar tuh di media sosial, bisa lewat video, poster, atau bahkan nge-tweet doang. Gerakan sosial lewat media digital inilah yang disebut aktivisme digital. Sayangnya nih ya, aktivisme digital tuh juga sering banget diremehin. Biasanya dibanding-bandingin sama aksi yang turun langsung ke jalan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, buat apa coba dibanding-bandingin? Aktivisme digital itu justru melengkapi dan mendukung gerakan sosial, bukan untuk memisahkan diri, apalagi menggantikannya. Kalau ngutip laporannya PSHK nih, Indonesia saat ini mengalami shrinking civic space atau penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Lihat aja nih, forum diskusi dibubarin preman, aksi iklim dibubarin preman, jurnalis juga dianiaya dan alat rekamnya dirusak. Maka dari itu guys, media sosial jadi ruang yang penting untuk bersuara. Meskipun ya, media sosial kita juga lagi dipersempit sih ruangnya. Pada nggak percaya? Coba tonton video yang ini nih. Oke. Terus sekarang kita harus ngapain nih? Bongkar data pejabat aja kali? Nggak. Jangan. Aktivisme digital itu banyak macamnya. Mari kita bahas satu-satu. Bentar. Gue lagi retweetin postingan Remo TV nih. Nih yang ini nih, tentang kemunduran demokrasi digital di Indonesia nih. Retweet juga dong. Ini aktivisme digital nih. Nah, Tifa Foundation pernah merilis modul panduan tentang bentuk-bentuk aktivisme digital. Menurut mereka nih, ada 3 tingkatan dalam aktivisme ini. Yang pertama, tingkatan penonton. Pada tingkatan ini, kita cukup bantu menaikkan kesadaran isu dengan cara like, share, atau komentarin konten yang membahas isu yang ingin didorong. Mau bikin konten sendiri juga masuk nih di kategori ini. Yang kedua, tingkat peralihan. Di sini kita bisa bikin petisi atau menandatangani dan menyebarkannya. Kita juga bisa mengelola donasi, join forum diskusi, sampai aksi boykot. Yang ketiga nih, adalah tingkatan petarung. Misalnya, kalian mengunggah data publik yang pernah dihapus atau ditutup-tutupi pemerintah. Kalian investigasi sendiri, mengungkapnya sendiri ke publik. Kayak gitu tuh, tingkatan ketiga. Tapi apapun bentuk aktivismenya, yang jelas kita harus fokus ke isu utama. Jangan jauh-jauh dari masalah kebijakan, kinerja pejabat, hingga manuver oligarki. Jadi gerakan ini nih mestinya pancing up nih, nonjokin ke pihak-pihak yang ada di atas, yang punya power, yang punya duit, punya kuasa. Bukan nargetin sesama warga, apalagi pancing down ke kelompok minoritas atau kelompok yang rentan. Jadi jangan sampai kita malah
terjebak dengan konflik horizontal, gampang dikomporin buzzer, atau gampang kena pengalihan isu. Gue mau spill dikit nih guys. Untuk menghadapi ini, Remote TV tuh lagi bikin program yang menarik. Nama programnya Vol Plus. Isinya kursus intensif buat jadi konten kreator yang cakap dalam membicarakan isu-isu sosial dan kebijakan publik. Gelombang pertama udah jalan tahun ini teman-teman. Tunggu aja nanti batch yang kedua kalau mau join. Yang jelas subscribe dulu nih YouTube Remote TV dan ikuti terus kanal-kanal media sosial Remote TV lainnya. Setelah tahu bentuk-bentuk aktivisme digital, berikutnya adalah bagaimana memilih peran. Kalian bisa mempertimbangkan pemilihan peran berdasarkan dua hal ini. Yang pertama, kalian harus lihat kemampuan. Pahami apa modal yang kalian punya, bisa waktu, pengetahuan, jaringan, tenaga, atau pendanaan. Semua itu tuh penting dan berpengaruh. Yang kedua nih, pilih isu yang menurut kalian penting untuk dikawal. Ada RUU Polri, ada Tapera, ada Pilkada, ada RUU Penyiaran, dan isu-isu lainnya. Habis itu kalian bisa cari organisasi yang aktif mengadvokasi isu-isu tadi tuh. Misalnya kalian mau ngawal kasus korupsi, coba lihat ICW atau Indonesian Corruption Watch tuh. Kalau kalian khawatir dengan kebebasan berpendapat di ruang siber, bisa cek SafeNet. Kalau kalian cemas dengan masalah pelanggaran hukum yang lebih luas, coba kunjungin YLBHI. Kalau mau spesifik masalah jurnalis, ada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Kalau ada yang belum kesebut, coba komen di bawah nih buat referensi kita bareng-bareng. Sekarang zamannya warga bantu warga. Setiap kontribusi itu penting. Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih kecil. Walau kondisi kita berbeda-beda, gak ada masalah. Yang penting tujuannya kan sama ya. Yaitu menjaga demokrasi dan mengawal kebijakan yang berkeadilan sosial. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bukan lagu Opik itu.